Padahal, di balik sedih dan marahnya anak ini ada pesan. Aku lagi butuh dimengerti, bukan dimarahi. Halo sahabat bening psikologi, sebagai orang tua tentunya kita ingin menjadi orang tua yang baik. Namun tanpa sadar, kita justru malah membuat anak bingung, takut, bahkan merasa nggak cukup dengan dirinya sendiri. Dan biasanya itu bukan karena niatnya yang salah, tapi karena kita tanpa sadar sedang menjalankan pola asuh yang tidak konsisten dan tidak efektif. Nah, dua hal ini sering sekali berjalan bersamaan, dan efeknya bisa terbawa hingga ke anak dewasa nantinya. Coba bayangkan, anak hidup dalam lingkungan di mana dia diperbolehkan main gadget hari ini, tapi dia besoknya dimarahi karena hal yang sama. Hari ini dipeluk dan dicium, esoknya dicuekin dan dibentak. Anak jadi bingung, orang tua seperti apa yang akan ia hadapi hari ini. Secara psikologis, hal ini adalah sesuatu hal yang berat untuk anak. Karena bagi anak sendiri, konsistensi sendiri itu adalah rasa aman. Ketika tidak konsisten, anak jadi tidak bisa menebak kapan ia akan merasa aman. Dan ketika dunia tidak bisa diprediksi, anak pun tumbuh dengan rasa cemas, bahkan sebelum dia tahu apa itu kecemasan. Anak-anak yang dibesarkan dalam pola asuh yang tidak konsisten pun mempelajari satu hal, bahwa hidup ini adalah soal menebak perasaan orang lain, bukan mempelajari aturan ataupun nilai. Mereka terus menguji batas, bukan karena nakal, tapi karena mereka ingin tahu, apakah aku masih diterima kalau aku bertingkah seperti ini. Dan yang lebih sedihnya lagi, ketika mereka tidak bisa menebak reaksi orang tuanya sendiri, mereka pun memiliki pola pemikiran seperti ini. Mungkin aku yang gak cukup baik, mungkin aku yang salah. Dan dari situlah benih tidak percaya diri dan rasa tidak berharga pun muncul, dan yang akhirnya terbawa hingga anak dewasa. Sekarang kita masuk ke pola yang kedua, yaitu pola asuh tidak reflektif. Orang tua yang tidak reflektif biasanya kurang bisa memahami pikiran dan perasaan anaknya. Nangis dibilang lebay, marah malah dimarahin balik. Padahal, di balik sedih dan marahnya anak ini ada pesan. Aku lagi butuh dimengerti, bukan dimarahi. Kalau orang tua tidak bisa mencerminkan perasaan anaknya sendiri, anak jadi tidak belajar apa itu emosi. Dan ketika dewasa, dia pun bingung apa itu marah, bingung, sedih, takut. Karena sejak kecil tidak diajarkan untuk menamai perasaan-perasaan ini. Lebih dalam lagi, pola ini bisa muncul karena trauma yang belum selesai. Orang tua dulunya tidak pernah divalidasi emosinya, mereka pun jadi nggak tahu bagaimana cara memvalidasi perasaan dan emosi anaknya sendiri. Mereka nggak jahat, tapi mereka hanya belum diajarkan dan belum mengetahui bagaimana cara memvalidasi emosi itu sendiri. Dan dari sinilah dua pola ini pun saling menguatkan. Ketika emosi pribadi mulai meluap-luap, reaksinya pun juga berubah-ubah sesuai dengan suasana hati. Dan dari sinilah anak tumbuh di lingkungan yang tidak stabil dan juga tidak sportif. Efek jangka panjangnya, mereka pun tumbuh jadi orang dewasa yang sulit mempercayai orang lain. Takut ditinggalkan tapi takut terlalu dekat. Emosinya pun naik turun, gampang cemas, gampang tersinggung. Dan yang beratnya lagi, bisa jadi mereka nantinya akan mengulang pola yang sama ke anaknya. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa dirubah. Kuncinya yaitu dengan refleksi diri. Coba berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, dan coba tanyakan pada diri sendiri. Aku tadi marah karena apa ya? Apakah aku bereaksi ke anakku sendiri karena dia? Atau karena aku yang sedang lagi stres? Dari refleksi, kita jadi lebih mengenal diri sendiri. Dan dari situ, kita pun juga jadi belajar bagaimana merespon dengan lebih sadar, lebih lembut, dan lebih konsisten. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang mau belajar memahami. Dan kadang, langkah kecil itu bisa menjadi titik balik untuk memutus rantai pola yang menyakitkan. Jadi, untuk kamu yang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, tenang. Kesadaran adalah langkah pertama. Mulai hari ini dengan sedikit lebih reflektif, lebih konsisten, dan lebih lembut terutama pada dirimu sendiri. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan bagikan ke orang-orang yang Anda sayangi. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.